Dari tadi gue cuma denger kayak wah gila dulu capek banget ya. Gila itu capek banget loh, kayak itu nggak tahu nih sampai kapan gitu, bahkan nggak ada tunggu berapa bulan gitu, kayak bahkan 12 kali session aja ya. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Hari ini kita kembali pada podcastnya Waiting Room bersama Ibu Dominika dan Bapak Rifan. Boleh diceritain sejarah singkat kalian udah nikah berapa lama sih? Kita nikah dari 2019, terus hamil pertama kali 2021, terus beberapa kali chemical pregnancy, tapi yang terakhir hamil itu di 2024, 2025 anak kami lahir, sekarang dia sudah 1 tahun. Puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas bagaimana sih perjuangan seorang sepasang pasangan ini bisa mendapatkan seorang buah hati yang bernama Gil, yang jatuh bangunnya itu sebenarnya panjang banget. Nah, yang aku inget kan, waktu itu kan pertama kali kita ketemu nih, yang pertama kali kita mulai aku puntur, kamu kan sudah pernah hamil dan sebelumnya udah menderita sakit ada namanya endometriosis ya. Gimana cara kamu menjalani hari-hari kamu? Apakah emang udah planning mau punya anak kah? Atau waktu itu kayak emang punya anak, terus habis itu kayak yaudah jalanin aja, atau karena lebih sakitnya sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kita tuh udah sadar kita harus promil karena kita nikah agak telat ya dok. Waktu itu kan aku nikah tuh umur 32, iya umur 31, 32 gitu ya, lupa. Nah jadi kita sadar kalau kita tuh nggak bisa kayak pasangan lain yang mungkin kalau orang-orang zaman dulu kan bilang kalau 1 tahun belum punya anak santai lah gitu kan. Jadi sebenarnya kita dari awal itu udah punya kesadaran untuk ya udah langsung ke dokter kandungan ngecek gitu. Nah awalnya ketahuannya itu aku punya miom. Nah miomnya itu tapi memang selalu dibilang miomnya itu di luar rahim posisinya. Dioperasi nggak sih waktu itu? Dioperasi. Jadi katanya nggak kenapa-kenapa, tapi memang aku dari kecil itu mensnya selalu sakit dari SMA lah ya. Sakitnya dari yang biasa-biasa gitu. Pas sampai SMA tuh pernah ngecek nggak sih sakitnya itu tuh kayak ke dokter obgyn? Sakit enggak, ya itu unfortunately di Indonesia kan anak SMA ke obgyn agak aneh ya. Iya, agak nggak terlalu diterima oleh publik ya. Jadi even ibuku pun nggak ngajak gitu loh. Ayo kita cek ke obgyn gitu. Jadi aku tuh baru ngecek obgyn pertama kali ya pas udah kerja, ngecek sendiri gitu. Waktu pas sakit-sakit nih ada apa sih? Memang pernah ada kista, tapi mens hilang kistanya gitu. Katanya ada ya kista apa sih dok namanya? Yang kista coklat ya? Bukan, kista yang mana? apa ya pokoknya. Jadi dia tuh ada di atas indung telur, terus karena dia membesar, jadi dia melintir posisi indung telurnya gitu. Jadi sakit. Oh pernah ya ada itu ya? Pernah, itu sebelum nikah. Nah terus tapi beberapa hari dari dokter aku mens. Nah habis mens balik lagi ke dokter udah nggak ada kistanya. Nah yang melintirnya itu berarti nggak sempet dibenerin kan? Enggak, balik lagi sendiri. Aku juga nggak ngerti lah ya apa yang terjadi gitu. Aku nggak melakukan anything special, nggak minum obat tertentu. Dokternya cuma bilang nih abis mens balik lagi. Dan benar, abis mens memang hilang. Terus pas udah nikah, sakitnya tuh tambah intens sebetulnya. Nah makanya kita cek berkali-kali ke dokter. Udah cek beberapa dokter semua bilang nggak masalah lah, kan belum 1 tahun, coba aja lagi gitu. Tapi aku tuh ngerasa ada yang salah nih, soalnya sakitnya tuh berlebihan. At some point aku bener-bener sampai nggak bisa berdiri gitu loh. Akhirnya, dan anehnya sakitnya itu tuh bahkan semakin setelah aku nikah tuh sakitnya setelah mens. Bukan pada saat mens atau sebelumnya ya. Tapi setelahnya, jadi kayak deket-deket masa ovulasi gitu. Nah, waktu itu memang ketahuan ada miom di atas rahim. Terus dokter yang terakhir itu nyuruh akhirnya tes infeksi. Apa sih dok level infeksi itu? Tes darah itu loh yang ketahuan infeksinya tinggi apa enggak itu loh. CHRP. CRP? Ya itu. Ternyata agak tinggi. Jadi dia bilang kita angkat aja deh miomnya. Walaupun secara diameter katanya kan kalau yang harus diangkat tuh 4 cm ke atas apa? Nah ini di bawah itu. Kecil ya? Kecil. Operasinya pakai laparoskopi. Nah, ternyata protokolnya mungkin ya, kalau memang dokternya udah di dalam, dia akan sekalian ngecek yang lain. Iya, betul.
Pas dia ngecek ketahuan ada endometriosis di belakang rahim, di dinding rahim belakang yang bersebelahan sama usus besar. Oh. Jadi Nempel sekalian nggak tuh? Ada perlengketan nggak? ada, Oh ada juga. tapi katanya masih apa istilahnya stadium 3 gitulah. Jadi belum sampai ada kistanya, cuma ada apa nodul. Nodulnya. Ada nodulnya doang, dibersihin sama dia. Terus ternyata ada adenomiosisnya juga. Ya udah, abis gitu bersih. Udah bersih, kan dibikin gak bisa mens tuh dok, 6 bulan. Nah, during 6 bulan itu kita berdua diet lah, karena kita pikir mumpung gak mens, nggak akan hamil juga, udah kita diet lah, karena dietnya kan agak ekstrim ya waktu itu ya, kayak seminggu pertama nggak, ya maaf ya mungkin ada yang tahu nama kliniknya, yang nggak boleh makan apa sih, nggak boleh makan karbo, nggak boleh makan daging, jadi seminggu pertama detox gitulah. Berhasil nggak sih turun tuh? Turun dok, Dulu turun. 15 kilo. Dan immediately hamil di 2021 itu kan aku operasi November 2020, Mei 2021 hamil. Tapi sayangnya di Juli 2021 keguguran gitu. Kegugurannya tuh yang bayinya udah nggak ada di rahim lagi pas udah di keluar USG. sendiri ya. Oke. Gitu. Terus abis gitu karena kita mengalami keguguran itu, kita ya awalnya masih denial lah ya, masih sedih-sedih dulu. Terus di awal 2022 akhirnya kita mikir kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda deh, nggak bisa kayak gini gitu. Berat badan juga jadi naik gara-gara stress eating gitu-gitu kan. Akhirnya kita berdua cari cara. Terus aku sebenarnya udah tahu klinik Tangkuban Perahu tuh udah lama banget dok. Aku udah follow lama gara-gara lihat Rianti. Terus akhirnya aku ingat aku di di awal pertengahan tahun 2021 itu aku ngechat admin. 2022 aku ngechat admin ke Tangkuban Perahu. Nggak langsung dapet jadwal karena kan dulu nih serem banget ya, klinik Tangkuban Perahu kan jadwalnya panjang gitu, nge-war gitu kan. Dokternya belum banyak waktu itu. Ruangannya juga kan masih sedikit, dulu bednya cuma 6. Terus habis gitu karena aku belum dapet di sini, jadi aku puntur di tempat lain dulu, di gurunya Dokter Feli. Jadi aku udah sempet tuh bulan Juni kita berdua duluan gitu. Pas abis aku puntur sama si dokter yang itu, aku tuh immediately merasa perbedaan dok. Mens nggak sakit. Itu, oh iya jadi even after aku operasi endometriosis tuh kembali gitu loh rasa sakitnya, yang mana itu lumayan bikin kita frustasi juga gitu. Makanya itu yang mendorong aku pribadi untuk kita harus cari cara lain gitu. Nggak mungkin kita tungguin kayak begini aja, nggak mungkin ini sakit hilang sendiri gitu, dan nggak mungkin dioperasi lagi bolak-balik juga kan. Ya udah pas ketemu sama dokter Handaya itu, aku beneran berhenti sakit waktu mensnya. Kalau Rifan, kalau nggak salah waktu itu kamu ngerasa tidurmu jauh lebih nyenyak ya? Iya. Selain karena aku punturnya jam pulang kerja, jadi pulang masuk tidur. Pulang tidur nyenyak tidur. gitu. Lumayan. Nah terus memang aku juga dijelasin waktu sama dokter Handaya itu, setelah selesai yang prosedur 12 kali berturut-turut kan harus tunggu 3 bulan ya efeknya ya. Pas banget itu dok, jadi selesai efeknya itu jadwal aku pertama kali sama dokter Feli. Ya udah, jadi pas sambil nunggu 3 bulan tuh, dari yang pertamanya udah nggak sakit, kok tambah ke belakang tuh mensnya ada sakit lagi. Begitu ketemu dokter Feli tuh aku rasanya kayak lega gitu loh, kayak wah habis ini mens gue nggak sakit lagi deh, yes gitu kan. Ya udah benar, begitu aku puntur dimulai tuh bener-bener turun gitu kan dok. Dan kan kalau di Tangkuban Perahu kan bener-bener dicek semuanya tuh dok. Aku bawa semua hasil medical check up-ku dari kapan tahu tuh, aku keluarin semua, cek darah segala macem. Terus dokter Feli juga ngarahin kayak misalnya coba kamu ke rumah sakit cek darah yang ini, cek apa gitu, cek AMH, cek spermanya dia diulang lagi gitu kalau nggak salah ya. Ada banyak sih, kita beberapa seri layer pemeriksaan. Nah aku inget, tapi waktu pas pertama kesini tuh aku sendiri, dia nggak ikut karena waktu itu dia lagi kerjanya lagi nggak memungkinkan lah. Setelah aku udah selesai, baru beberapa bulan kemudian kita berdua gitu. Tapi memang aku setelah yang selesai seri 12 kali itu tetap datang ke sini seminggu sekali sendiri kan dok, karena waktu pas ngobrol sama dokter Feli itu, dokter Feli bilang sebenarnya Bu, kita sekarang selain targetnya punya anak,
target ngilangin sakit deh gitu. Soalnya kan waktu itu habis 12 pun kamu masih ada, cuma memang jauh lebih low ya. Betul. Dan begitu tiba-tiba triggernya, misalnya meeting weekend keluar kota langsung sakit besoknya. Itu kan Iya. selalu kayak gitu. Makanya waktu itu kita tidak memilih untuk stop total karena pertimbangan itu. Yang waktu itu pun pas seminggu sekali sempat tiba-tiba jadi seminggu sekali sakit lagi, kita naik lagi di 2 kali kan. Karena sesusah itu waktu itu. Betul, dan waktu itu tuh sempat juga dokter Feli kan maternity leave. Aku dibantu sama dokter Diana sama dokter Wendy juga. Akhirnya kita juga karena saking sakitnya nggak hilang-hilang tuh, terus kita berpikir mungkin kita harus cari cara lain lagi. Akhirnya kita diet lagi tuh, turun berat badannya lumayan lagi tuh dok. Ya udah tuh, aku inget kok sampai pas dokter Feli balik dari maternity leave, dokter nanya, kamu ngapain Bu? Kenapa kurus banget? Sekarang udah nggak bersisa sih. Gak bersih. Gitu. Nah, waktu itu kan selama pas kita lagi program hamil itu kan kita ada yang kayak test pack samar, hilang timbul Iya. itu kan. Jadi kayak udah berapa kali total tuh test pack. Jadi sempat hamil tapi nggak berkembang. 5 kali ada nggak sih? Chemical pregnancy sih kalau yang dicatat di dokter kandunganku 2 kali. 2 kali. Jadi- Tapi waktu itu sempat di kayak kamu baru test pack udah 2 garis besokannya hilang, itu berapa kali ya tuh? Iya itu yang aku sempat ke dokter kandungan tuh 2 kali. 2 Tapi kali. sebenarnya di luar 2 kali itu ada tuh beberapa yang samarnya tuh samar banget. Aku tuh sampai bingung apakah ini tuh test pack-nya yang error atau emang beneran chemical pregnancy atau enggak gitu. Cuma tuh aku sampai bahkan di titik udah kayak skeptis aja dok, kalau samar gini besok juga gue mens gitu loh. Dan beneran Tapi kejadian. how do you feel begitu tahu kayak ya maksudnya kan ini kan setelah kesekian kali iyalah kita bodo amat. Tapi kayak baru-baru 1 kali 2 kali kayak iya jadi nggak jadi ya jadi akan nggak sih sebenarnya garis 2 ini bertahan sampai jadi anak gitu? Waktu pertama kali samar dok, jujur aku masih optimis, masih kayak excited gitu, wah jangan-jangan habis ini hamil nih gitu. Makanya terus kita cari jadwal dokter gitu kan, dokter obgyn gitu. Cuma kan waktu itu udah, kalau nggak salah ya waktu aku pertama chemical pregnancy itu zaman-zaman lebaran juga gitu ya. Jadi dokternya pada cuti gitu. Susah dari dokternya. Jadi pokoknya kita tuh baru bisa ketemu dokter tuh seminggu setelah first double lines itu kan. Ya pas di USG nggak ada apa-apa. Betul. Jadi nggak lama setelah dari dokter kandungan berapa hari aku mens gitu kan. Jadi kayak setelah itu terjadi ya sedih lah dok ya, kayak wah ternyata euforia dan excitement yang gue rasakan tuh bukan apa-apa gitu. Mungkin memang waktu itu rasanya memang bukan jatah kita punya anak. Ya kalau cerita sekarang masih sedih. Kamu ngapain Pak waktu itu pas dia kan mesti udah pasti jatuh bangun ya, dia sakit, dia pasti ngeliat test pack ya. Namanya perempuan kita pasti yang paling mengharapkan lah biar gimana pun tuh. Iya. What did you do? Ya dia juga sedih lah pasti. Nggak tahu exactly ya ngapain ya. Cuman Lupa kita sih. dari tadi gue cuma denger kayak wah gila dulu capek banget ya. Gila itu capek banget loh, kayak kita tuh nggak tahu nih sampai kapan gitu. Bahkan nggak ada tunggu berapa bulan gitu, kayak bahkan 12 kali session aja ya udah gitu, saking nggak mau manage ekspektasi juga gitu. Jadi ya itu, tapi the fact kita kayaknya kalau dari perjalanan itu yang paling banyak tuh adalah yang paling konsisten dan lama itu adalah di sini gitu ya. Seenggaknya itu yang konsisten kita lakuin terus gitu. Kalau yang lain kan kita ganti dokter mana, obgyn mana, kita dengerin tips apa lah, udah inilah, udah cuman part of routine. Tapi seenggaknya yang terus-terusan kita pegangin nih jadi harapan tuh ya udah, seenggaknya dari satu konsistensi aku puntur gitu, itulah yang beda lah, yang bakalan kasih hasil gitu lah. Bahkan tuh sebenarnya kalau aku pribadi waktu itu nggak ngerasa itu bakal jadi ada hasil sih dok. Udah pasrah ya. Iya, jadi kita tuh ngerasa ya udahlah kita ngejalanin sesuatu tanpa kita tahu apakah hasilnya tuh beneran akan sesuai sama yang kehendak kita atau enggak. Tapi that's the least you can do gitu. Kita nggak mungkin stop berusaha juga waktu itu. Karena selain aku juga merasakan sakit kalau aku nggak stop. Kayak kalau aku stop, aku puntur, aku sakit. Aku juga kayak masih denial gitu loh dok. Walaupun at some point
kita berdua pernah ngobrol kayak ya udahlah, nggak punya anak nggak apa-apa. Karena kan tujuan kita menikah dari awal juga bukan pengen punya anak gitu, tapi karena memang pengen menikah gitu sama satu sama lain. Ya itu sebenarnya juga bukan kedewasaan, atau orang kan bilang ya udahlah kompromi, enggak, itu sampai ke titik konklusi itu tuh setelah banyak kecewanya ya, kayak Betul. kita bahkan nggak tahu sampai kapan sih. Gimana sih cara lu bangkit berdua? Ini kan nggak mudah nih. Maksudnya ini kan paling orang tuh semua pasien promil paling susahnya itu bangkit dari di terpuruk terus kayak oke, gue keep moving, aku tetap ke dokter, aku tetap berobat. Itu apa yang bikin kalian tetap berjuang dan semangat? Jujur gue udah nyerah. Gue Dia pribadi udah nyerah ya, at the point dimana kayak ini semuanya terlalu banyak probability yang nggak 1 banding 1 gitu, 1 banding nggak tahu berapa gitu. Jadi kayak kita melakukan ikutin cycle lah, pakai obat apalah dari Opgene, kayak di titik dimana I don't think this works gitu, dan ya udah gitu. Tapi yang membuat kita bangkit sebenarnya persistence-nya dia sih. Dia kayak dan gue tahu dia adalah yang pengen banget punya anak tuh dia memang. It's not that I don't want to have a kids, tapi I can see itu bakal membuat dia happy gitu. Jadi ya nggak ada poinnya juga ngejar yang lain gitu. Ya udah, let's do it gitu. Aku puntur dan all other routines aja yang kayak Opgene yang itu kalau diingat-ingat lagi nggak tahu pulang dari Opgene tuh kita udah ya iya aja. Aku yakin semua pasangan yang lagi promil pasti merasakan kelelahan yang sama ya, karena kan kita kan mens hari kedua harus USG, mens hari ke-14 ya dok ya, USG lagi. Kalau aku tuh hari ke-18 pasti USG lagi karena telurku kadang suka terlambat membesar kan. Jadi kayak bolak-balik itu tuh bener-bener aku yakin orang lain juga pasti akan merasakan hal yang sama gitu. Betapa jenuhnya, capeknya, belum lagi effortnya yang banyak ngelawan macet, mahalnya gitu kan. Terus yang ada satu occasion aku lagi di Bali ya kalau nggak salah. Terus itu di hari ke-13 apa yang mana kita harus coba, dia sampai harus ke Bali. Padahal gue acara kantor gitu, kayak simply untuk mengikutin strictly apa yang diminta sama dokter gitu. Sampai dipikir kayak ini sih bukan honeymoon at all ya, ini bener-bener kayak maksudnya like a package gitu, kayak ngapain istri datang cuman simply ngikutin hari itu gitu. Cuman unsur rekreasinya udah hilang, udah reproduksi doang. Itu Bali yang paling nggak berkesan. Ya nggak bisa dibilang nggak menyenangkan sih, cuman kayak bener-bener gara-gara itu jatuh di hari yang tersebut, dia harus ke Bali dan nyampe pagi, malamnya besoknya pulang gitu, kayak 24 jam. Tapi emang banyak banget ya, setelah aku semakin lama praktek kayak gini, aku bahkan sampai bilang kadang-kadang for some people yang udah terlalu jenuh, kamu pisahkan aja deh fungsi reproduksi dan fungsi seksualnya. Kalau kamu jadiin satu, kamu you don't get the fun dari fungsi seksualnya. Emang secara theoretically 2 hari sekali it's really nice dan emang harus kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu kamu setahun kah pasti hamil. Some people ada yang 10 tahun belum hamil-hamil, dia seminggu 2-3 kali, muak lama-lama. Sampai katanya, gue udah gak lihat bini gue jadi bini, tau gak? Kayak hampir segitunya sih. Jadi memang cukup banyak yang menderita dengan masalah tanggalan ini. Betul, dan jujur aja bahkan even kita udah punya anak sekarang, kalau ditanya quote-unquote resepnya gimana, gak tahu dong. Gak ada. Bener-bener. Mau bilang resepnya adalah nggak gampang menyerah. Nova sudah nyerah sebenarnya. Iya, dan aku yakin semua orang tuh juga bukannya nyerah gitu loh dalam percobaan ini gitu kan. Datang ke dokternya tuh nggak pernah konklusif gitu. Ini itu selalu ya which itu scientific ya. Dia kasih tahu bahwa ini biasanya gini. Of course berdasarkan pengalaman dia kan di pasien lain. Tapi kita keluar tuh dengan another question gitu. Kita masuk ke yang mana ya? Berapa persen itu ya? Kayaknya ada berapa persen? Bahkan nggak jelas gitu, dan kita mau nyari apa lagi, ini kita udah datangin beberapa dokter yang direkomen orang, udah gonta-ganti juga sama aja ujungnya gitu. Ujungnya ya lakuin aja terus. Tapi tadi yang endometriosis aku harus bilang sih, yang dokter Feli bilang bahwa seenggaknya ngurangin sakit itu buat aku sendiri itu sangat ini ya dok, sangat membantu dalam artian seenggaknya sedih nggak punya anak itu tuh nggak ditambah sama si endometriosisnya gitu, karena wah rasa sakitnya gitu ya. Waktu dia sakit, kan kamu dari awal nikah udah tahu dong dia sakit. Kamu ngapain aja selama dia sakit?
nggak tahu ini penyakit endometriosis itu aneh ya, maksudnya Kita nggak pernah dengar loh dok, baru Iya. dengar itu pas aku dapat diagnosa itu, dan itu ternyata cukup common lagi kan. Yes. Iya. Aku Gue nggak bayangin ternyata banyak suami yang nggak berdaya gitu, bahkan iya. mau mijitin juga sebenarnya bukan masalah pegel kan, sebenarnya mau ngasih kompres juga ya dikompres sepanas-panasnya ya nggak benar. nolong juga gitu. Jadi kita itu situasi di mana nggak tahu ya, pasti suami lain juga merasakan hal yang sama, helpless, nggak tahu ngapain lagi, nggak ada yang bisa dilakuin lagi, kayak bener-bener udah wow. Itu benar-benar ujian sih, karena kita tuh ibarat kata disuruh masuk terowongan, dikasih tahu nanti ujungnya terang kok gitu, tapi nggak terang-terang dok. Kalau diingat lagi masih sedih. Tapi at some point tiba-tiba terang kan ini. Waktu tiba-tiba nih sekarang si Gil tespek Tiba-tiba dia terang, nih kan terang. Terangnya itu kan tapi memang kita sudah melalui berapa kayaknya 5-6 kali tuh tespek sama dan menghilang gitu aja kan Bu. Iya. Dan aku waktu saat itu mau ngecek kamu beta HCG kayak hilang, jadi hilang. Nah, yang si Gil ini kan enggak, waktu itu kayak enggak deh dok, tunggu berapa hari lagi deh, ntar takutnya hilang lagi gitu kan. Waktu itu at some point dia terang dan tambah terang. Kamu gimana? How you react? Itu ya dok ya, aku mungkin bisa bilang ya gitu, mungkin ini Tuhan yang berkatnya tuh bentuknya seperti itu ya, karena aku inget dok, Mei 2024 itu adalah insem aku yang kedua dan itu gagal. Aku tuh udah di titik capek banget, disuntik terus dok, walaupun suntiknya dibilang gak sakit, buat aku rasanya sakit. Terus aku bilang sama dia, udah ya kita nanti dulu deh cobanya, toh udah 2 kali insem gagal, kita coba yang nextnya IVF aja gitu. Tapi aku nggak mau langsung IVF deh, aku mau istirahat dulu, aku pengen vaksin HPV dulu, karena aku waktu itu belum vaksin gitu kan. Udahlah kita istirahat dulu gitu. Terus aku inget dokter tapi bilang ya udah kalau mau berhenti insem nggak apa-apa, tapi ya kita tetap cobain ya protokol-protokol yang ada gitu. Dan waktu itu dokter Feli nyaranin untuk pakai pengencer darah, karena walaupun aku darahnya nggak kental-kental banget, tapi di ambang batas lah ya. Itu soalnya waktu itu gini, kan karena memang recap ya soal kondisi kamu. Jadi dia pernah kayak tinggi banget, tapi Iya. cek berikutnya normal. Tapi ntar dia pernah marker yang lain tinggi banget. Jadi memang kayak inkonsistensi penyakitnya Betul. ada, tapi kayak bawaannya bisa jadi berpengaruh nih. Betul. Dan kita tuh juga waktu itu kan di titik udah cek macam-macam ya dok, autoimun lah apa segala macam, semua bilangnya enggak gitu kan. Jadi waktu pas dokter bilang cobain pengencer darah tuh aku sempet agak ragu dok, nggak mau beli-beli, Nggak dapet juga nggak waktu dapet itu juga kan. waktu itu karena somehow stoknya juga lagi habis di apotik ya. Sampai kita muter-muter terus dapatlah tuh akhirnya. Pas minum itu dok, literally 1 siklus setelahnya aku langsung hamil kan, nggak pakai lama-lama. Dan aku tuh ngerasa, aku pribadi, aku belum pernah ngomong ini sama dia ya. Mungkin ketika di titik bener-bener aku akhirnya let go, kalau dia kan nyerahnya udah lama ya dok. Ketika aku di titik bener-bener aku udah ya udahlah, nggak dapet juga nggak apa-apa, lihat nanti deh, malah dikasih Tuhan gitu. Dan aku ingat waktu pas itu kejadiannya adalah adikku mau wedding, dokter Feli yang nyuruh kan, kamu test pack dulu bu. Terus aku bilang nggak mungkin dok, karena perutku lagi sakit lagi, karena aku stres, banyak kerjaan, ngurusin wedding adikku dan lain-lain gitu kan. Nggak mungkin jadi dok. Nggak bu, kamu harus tes karena besok acara gede, jadi kalau ada apa-apa kamu biar ketahuan gitu. Ya udah aku tes, itu bahkan tesnya tuh udah sampai di tahap nggak bakalan jadi deh, orang dia aja berangkat padel dok. Biasa kan ditungguin ya. Ini aku tes pack sendiri di rumah. Pas tes pack kok double garisnya, dan ini tuh nggak sesamar biasanya. Kan aku kemarin-kemarinnya tes packnya selalu samar. Ini tuh rada tebel gitu. Sampai aku foto dokter kan, aku kirim dok, ini bener nggak ya gitu. Terus kata dokter kan nanti besok coba lagi bu. Aku tuh penasaran, aku sampai ambil test pack yang digital dok. Walaupun dokter bilang suruh besok, hari itu coba lagi. Yang tes digital keluar yes or no doang gitu loh. Dari keluarnya yes. Terus aku kirim ke dia tuh not even baca WhatsApp dok, karena dia lagi asik main padel. Karena biasanya kita kalau mau tes itu tuh kayak kita jadwalin, besok Ritual kita ya. Bahkan kalau ada padel tuh nggak gua padel, simply biar berdua gitu kan, jadi biar nggak sendiri. Nah hari itu mungkin karena udah ya udahlah,
nggak bakal jadi nggak gitu. bakal Kita jadi juga, sama-sama gitu. Jadi pesimis. nggak terlalu dipikirin gitu. Mm-mm. Ya itu tuh gua baru selesai lihat, Difotoin kok Iya. double lines biasanya gitu. WhatsApp disuruh pulang, isinya di apa namanya, isinya mana lu gitu. Jadi kayak, "Loh, kok hamil?" Beda. Iya, ya udah terus pas itu hamil, kebetulan besoknya juga pas adikku menikah kan aku nggak mungkin langsung ke Opjin juga ya. Terus kebetulan itu juga pas hari libur, bukan hari libur, maksudnya periode libur sekolah itu loh. Iya. Jadi itu Dokter Feli kan ngomong, Dokter Feli bilang, karena kamu hitungannya ada isu, cobalah cari dokter-dokter yang kira-kira bisa Iya. memahami kasus ini gitu. Dokter tuh kasih 7 apa 8 nama, cuti semua dok. Itu yang ada tuh cuma dokter yang terakhir aja deh. Nah yaudah terus akhirnya kita ke dokter itu juga yang bantuin kita untuk cek kekentalan darahnya lagi. Dan dikonsulin ke profesor darah, walaupun akhirnya kita nggak lahiran sama beliau, tapi ya udah dari situ mengalir gitu loh dok, bahwa lama-lama tuh rasa optimisnya tuh tumbuh kayak wah beneran ya akhirnya finally ada. the day has come. Betul gitu, akhirnya bener-bener aku ngerasain oh ada tendangan di dalam perut gitu, sesuatu yang aku nggak kebayang gitu loh dok tadinya. And for that I'm so grateful for you. Karena dokter juga yang terus nyemangatin aku sih. Ya, itulah kurang lebih. Gue ntar dulu, gue break dulu boleh nggak sih? Gak bisa ngomong. Aduh, sorry. Ya, semua yang aku ngomong bergetar semua. Iya. Ini soundnya nanti kritik. Kasihan yang edit nih, sama aja. Enggak, kan itu reaksi yang mau di-capture makanya. Ini kayak semua itu tuh Ini kan recall aja uncut loh. ini, uncut. Oh gitu. Yang tadi dia cerita tuh gue langsung mikir kayak, aduh gitu ya. Wah capek banget ya gitu, kayak recall semua. Jadi kayak bener-bener Gue yang mewek ya. Gue juga ke recall, lu lama banget sama gue. Iya, terus pokoknya dokter Feli kan bilang biasanya kalau udah hamil pada graduation dari sini. Terus aku bilang enggak dok, aku gak mau graduation, aku pokoknya mau di sini terus sampai ya SMP. sampai gil SMP. Oke. Sip. Aduh, nangis gue. Oke. Akhirnya kesempatan ini ada buat kalian. Kamu udah menjadi bapak dan ibu. Ada nggak sih pesan-pesan terakhir buat yang dengerin dan nonton dan udah di sampai titik mungkin the lowest point of their life, begitu perjuangan promil, kalian mau nyampein apa ke mereka? apa ya? Kayaknya kalau mau ngomong semangat aja ya, itu semua orang pasti akan ada motivasinya yang cukup untuk kenapa to begin with ada program hamil gitu. Mau ngomong ya rezeki juga kayaknya nggak fair gitu, rezeki-rezekian gitu. Emang nggak semua orang deserve rezeki anak itu. Tapi yang pasti sih dari pengalaman kami terus berpegang pada satu metode yang bukan karena ini lagi aku punter ya konteksnya. Tapi kayak Dr. Feli in particular ada kayak selalu orang kita tanya dok gitu, kayak bener-bener ya ini our first time gitu untuk mencoba punya anak gitu ya, dan semua orang punya pengalaman masing-masing, tapi dengan Dr. Feli being available terus kayak kita nanya hal-hal yang mungkin dokter nggak tahu jawabannya, tapi know where to find gitu. Jadi kayak tadi datang ke dokter ini kita cari satu-satu, karena ya Google ada sih gitu, tapi the fact ada orang yang selalu tahu cerita kita tuh itu sangat-sangat berarti. Bahkan mungkin ada titik di mana di saat kita berdua menyerah, Dr. Feli yang nyerah gitu, yang nyemangatin itu, yang bahkan beyond what our family juga mungkin bisa kasih, karena kita juga jujur aja nggak diskus semua progresnya ke our family, karena kan pasti ada ekspektasi dan lain-lain. Tapi the fact dokter kayak menjadi orang ketiga yang di dalam suatu journey ini tuh buat kami sangat grateful sih. Betul. I'm so grateful kita pernah kenal Dr. Feli gitu ya, dan selalu, makanya itu yang dia bilang sampai gil SMP sih, I will support sebenarnya. Sampai gil kuliah. Sampai gil kuliah gitu. Ya kemarin gue kecetit aja kan gue kesini. Minta dia aku buntur. Thank you. Iya, kalau aku pribadi untuk para calon ibu lainnya, ya aku nggak bisa bilang perjalanannya akan mudah,
Nggak bisa bilang dengan akupuntur pasti terangnya kelihatan lebih cepet gitu. Tapi ya buat aku pribadi waktu itu, maybe itu satu-satunya opsi yang kita punya. Dan istilahnya kalau kita boleh pegangan, ini tali tambang yang cukup kuat buat diajak pegangan gitu. Jadi mungkin Ya. ibu-ibu carilah support supaya paling enggak perjalanan program hamil yang sangat berat ini tuh terasa agak lebih enteng gitu. Ya, karena nggak mungkin enteng. Oke, terakhir. Andaikan Gil udah SMP dan nonton podcast ini, pesan-pesan kalian buat Gil tuh apa? Gil itu namanya artinya joy, Dok, bahagia. Ya, doa ibu buat Gil ya, semoga Gil bahagia terus seperti namanya. Bapak sama ibu akan berusaha supaya hal itu tercapai. Apa yang bapak ibu alamin buat dapet Gil itu sebenarnya bukan urusan Gil. Tapi dengan hadirnya Gil, kita berdua bersyukur sekali gitu. Punya anak yang benar-benar di luar ekspektasi kita semua. Terima kasih dia udah hadir di hidup kita. Thank you ya, udah berbagi. Thank you juga Pak, udah sharing di sini. Semoga cerita ini sebagai bagian dari penyemangat kalian saat kalian ngerasa sedih, ngerasa sendiri, dan gak ada yang ngerti kalian. Cerita-cerita di The Waiting Room bisa menyemangati kalian. Karena ketika 99% itu cuma sebuah harapan, tapi kenyataannya tetap masih ada 1%. Selama kamu percaya 1% itu, kemungkinannya selalu ada. Makasih banyak. Aduh, nangis.